Hai, gue Agung. Selamat datang di video gue. Syukron kasiron buat yang udah klik video ini. Selamat menyaksikan. Jangan di skip ya. Enjoy. Nah, sesuai yang di judul, di sini gue akan sedikit jelasin tentang sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Bagaimana sih sejarah perkembangan syariah di Indonesia? Tantangannya gimana? Terus, perkembangannya hingga saat ini gimana? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 menjadi tonggak awal perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank ini menjadi satu-satunya bank dengan prinsip akad Islam di tengah bank-bank konvensional. Meskipun begitu, tidak menyurutkan semangat dan keinginan para pendiri Bank Muamalat untuk terus berkarya dan berinovasi. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273,494 triliun rupiah dengan pangsa pasar 4,61%. Tapi kalian udah tahu belum apa itu perbankan syariah? Kalau belum tahu, yuk dilihat. Bank pada kontribusi adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, ada 2 macam sistem perbankan operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, juga tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan bentuk yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Implementasi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan disetujui pada perbankan konvensional. Namun,
dengan mengatur dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasi perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat mendasar, karena hal inilah yang menjadi alasan eksistensi bank syariah. Selain itu, setuju pada prinsip syariah dilihat sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan merupakan sistem kestabilan. Sistem dan transfer untuk menjamin pemenuhan peraturan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Di dalam lembaga ini, yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan wewenang kepada Majelis Ulama Indonesia yang fungsinya dijalankan oleh organ khusus, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, untuk diterbitkannya fatwa kesesuaian syariah untuk produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia menyetujui produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat izin fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang fungsinya ada dua, syariah pertama dan fungsi penasehat kompilasi bank dihadapkan pada pernyataan mengenai bagaimana ada aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan dikirim ke Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga memiliki fungsi audit internal yang berfokus pada bantuan syariah untuk membantu Dewan Pengembangan Syariah. Serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan perbedaan utama, BPRS diterima menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara keseluruhan, bank syariah ada yang terdiri dari bank syariah penuh dan disediakan pula dalam bentuk unit usaha syariah dari bank umum konvensional. Pembongkaran ini terkait dengan bank konvensional dan diterbitkan dalam peraturan perbankan. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tadi kan kalian udah tahu bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan kalian udah tahu juga pengertian perbankan syariah secara umum. Lalu, akad-akad apa aja sih yang sering dipakai dalam transaksi perbankan syariah? Gue jelasin dikit ya. Akad adalah suatu perikatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi muamalah. Dalam hal ini, transaksi ekonomi. Nah, akad-akad yang sering dipakai dalam perbankan syariah antara lain rohan, hiwalah, mudorobah, musyarakah, kafalah, dan qard. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Akad-akad yang terdapat dalam bank syariah antara lain 1. Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau sekaligus. Contoh dari akad murabahah ini adalah pembiayaan kredit perumahan rakyat. Yang kedua, salam. Akad salam adalah jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian.
Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Yang ketiga, istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah, ini lazim disebut special investment. Yang kelima, musyarakah. Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Yang keenam, musyarakah mutanaqisah. Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya, di mana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. Selanjutnya adalah wadi'ah. Wadi'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro. Selanjutnya adalah wakalah, akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit atas pembelian barang di luar negeri atau penerusan permintaan. Yang selanjutnya ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Lalu ada kafalah, yaitu akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Kafalah dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek, partisipasi dalam tender, atau pembayaran lebih dulu. Selanjutnya ada hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah, pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post-date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, rahan atau gadai, yaitu akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut. Dan yang terakhir ada qard, yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok. Nah, begitu teman-teman mengenai perbankan syariah di Indonesia. Mohon maaf apabila gue masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan cara penyampaian gue yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.